Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi Google Classroom dalam meningkatkan pembelajaran di SMA atau di MA. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Angelika Sismihandayani dengan NIM 220210102098 dari kelas A dari Prodi Pendidikan Fisika. Dalam hal ini, saya akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian classroom, kedua manfaat classroom, ketiga langkah-langkah pembuatan classroom, dan yang terakhir yaitu kekurangan dan kelebihan dari classroom itu sendiri. Yang pertama, apa sih classroom itu? Jadi, Google Classroom merupakan layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan mempermudah proses pembelajaran dan pengumpulan tugas di sekolah. Jadi dalam hal ini menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Biasanya Google Classroom ini digunakan secara online, yaitu pada saat eh, kemarin, yaitu di pandemi COVID-19. Google Classroom ini sangat berguna pada saat pandemi itu. Yang kedua yaitu manfaat classroom. Jadi manfaat classroom ini meliputi pembelajaran relatif yang lebih mudah, efektif, dan efisien, pengelolaan menjadi baik. Di mana pembelajaran relatif lebih mudah, siswa dapat menyiapkan kelas dan mengundang siswa. Di halaman tugas kelas, mereka dapat berbagi informasi tugas, pertanyaan, dan materi. Jadi di dalam classroom ini dapat membuat kelas, yaitu misalnya kelas A sendiri, kelas B sendiri, dan kelas C sendiri. Dan dalam pembuatan kelas itu terdapat kode yang harus dimasukkan di dalam Google Classroom. Nanti akan dijelaskan pada langkah-langkah. Yang kedua yaitu efektif dan efisien, di mana pendidik dan guru dapat membuat kelas, memberikan tugas, dan berkomunikasi melalui media ini. Di dalam hal ini, dalam berkomunikasi, yaitu dengan via online biasanya, atau juga bisa secara offline, namun pengumpulan tugasnya melalui Google Classroom secara online. Yang ketiga yaitu pengelolaan menjadi lebih baik, di mana siswa dapat melihat tugas di halaman tugas, di aliran kelas, atau di kalender kelas. Semua materi tersebut dapat disimpan dalam folder Google Drive. Jadi, siswa itu dapat mengontrol apakah tugasnya sudah, apakah tugasnya itu sudah disubmit atau belum oleh guru. Misalnya sudah disubmit, maka siap untuk dikerjakan dan tugas dapat dikirim melalui Google Classroom, dan apabila sudah nanti akan dinilai oleh guru itu sendiri dan nilainya dapat dilihat melalui Google Classroom tersebut. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pembuatan Google Classroom. Nah, yang pertama itu kita harus mengunjungi aplikasi Play Store, kemudian mencari atau men-search nama dengan Google Classroom. Setelah itu kita install aplikasi tersebut. Nah, yang kedua kita buka dan kemudian kita klik mulai. Yang ketiga, kita harus menyiapkan akun Google atau Gmail, atau jika tidak punya kita harus mengklik tambahkan akun, membuat akun terlebih dahulu ya. Kemudian setelah menyiapkan akun tersebut, kita mengetik kode kelas yang dibagikan oleh guru kita. Nah, kemudian dapat diklik gabung ke kelas. Setelah bergabung ke kelas, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, semisalnya ini ada kelas pembimbingan konseling, PAI, ada kelas IPA 2, ada kelas bahasa Jawa, dan lain-lain. Nah, setiap kelas itu memiliki kode yang berbeda-beda, kodenya kita dapatkan dari guru kita. Nah, yang keempat yaitu kekurangan dan kelebihan dari Google Classroom tersendiri. Adapun kelebihannya yaitu mempermudah pembelajaran secara daring. Nah, dalam pembelajaran secara daring ini pastinya kita tidak akan bertemu dengan guru kita. Nah, pastinya guru cukup kesulitan untuk memberikan tugas. Jadi, dengan adanya Google Classroom ini, mempermudah guru dalam memberikan tugas. Dan untuk murid sendiri juga mempermudah untuk mensubmit jawaban dari tugas guru tersebut dan dapat melihat langsung nilainya apabila sudah dikoreksi oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu memudahkan peserta didik terhubung dengan guru di dalam maupun di luar sekolah.
yang pastinya sangat bermanfaat sekali ketika di luar sekolah, karena itu tadi guru dapat memberikan tugas meskipun guru tidak berada dalam satu ruangan dengan murid tersebut. Jadi bisa mensubmit tugas itu dari rumah atau bisa dari sekolah, tapi muridnya tidak di sekolah, seperti pada pandemi kemarin itu. Guru dapat mengelola tugas dengan mudah. Jadi guru itu dapat mengelola tugasnya dengan mudah karena ketika murid sudah mensubmit uh, tugas, maka guru itu bisa langsung mengkoreksi. Dan pada Google Classroom ini juga ada tenggat waktu yang telah ditentukan. Jadi, misalnya telat juga bisa ditentukan, dan apabila tidak ada tenggatnya juga bisa ditentukan. Jadi, guru itu dapat mengelola tugas murid dengan mudah. Bisa langsung menilai, mengkoreksi, dan langsung menilai. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, peserta didik dengan guru tidak dapat berinteraksi secara langsung. Nah, itu tadi kekurangannya ketika menggunakan Google Classroom, guru bisa mensubmit di luar sekolah dan murid bisa mengirim jawaban juga di luar sekolah sehingga tidak ada interaksi antara guru dan murid. Lain halnya ketika kita di dalam kelas, kita pasti berinteraksi langsung dengan guru ketika mengumpulkan tugas. Dan yang kedua yaitu membutuhkan sarana dan prasarana yang memenuhi. Apabila sarana dan prasarana tidak memenuhi, maka penggunaan Google Classroom ini akan terhambat. Misalnya sarana prasarananya yaitu tidak ada HP, tidak ada koneksi internet, maka penggunaan Google Classroom akan terhambat. Yang ketiga yaitu pengeluaran yang bertambah. Pastinya jika menggunakan Google Classroom yang menggunakan jaringan internet, kita akan membutuhkan pengeluaran yang bertambah yaitu eh, kuota internet. Sehingga itulah yang menyebabkan pengeluaran bertambah. Sekian penjelasan dari saya tentang implementasi Google Classroom. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.